Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, mari kita melanjutkan materi Al-Islam kita dengan berdoa membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah bersama menghafal hadis tentang memuliakan tamu. Mari untuk mengingat kita ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini akan Pak Guru jelaskan sedikit tentang tata cara bertamu dan menerima tamu. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak bertamu? Atau pernahkah anak-anak menerima tamu? Pasti semua pernah melakukannya. Tapi sudah tepatkah cara bertamu dan menerima tamu itu? Coba mari kita pelajari bersama tata cara bertamu dan menerima tamu sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertamu artinya datang berkunjung. Bertamu adalah bagian dari silaturahim yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan bagaimana cara bertamu yang baik supaya kegiatan bertamu kita dapat berdampak positif bagi tamu maupun tuan rumah. Sekarang kita bahas tentang adab bertamu. Apa saja adab bertamu itu? Yang pertama, meminta izin dan mengucap salam kepada pemilik rumah. Meminta izin dapat dilakukan dengan ketukan pintu, bisa juga menggunakan tombol bel, bisa juga menggunakan kata-kata. Bahkan ucapan salam itu juga bisa digunakan untuk meminta izin. Kemudian apabila salam kita telah dijawab, masuklah ke dalam rumah setelah mendapatkan izin dari pemilik rumah. Menurut Rasulullah, meminta izin dalam bertamu hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali namun tidak ada jawaban, maka sebaiknya kembali pulang dan menunda kunjungannya di lain waktu. Terus ketika meminta izin ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Ada 5. Di antaranya, yang pertama, berteriak memanggil nama tuan rumah. Yang kedua, mengetuk rumah dengan cara yang berlebihan. Yang ketiga, meminta izin lebih dari 3 kali. Yang keempat, mengintip ke dalam rumah karena penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Dan yang kelima, masuk ke dalam rumah
tanpa izin pemilik rumah. Adab bertamu yang kedua adalah tidak bertamu pada sembarang waktu. Bertamu itu harus memperhatikan waktu. Bertamulah pada waktu yang tidak mengganggu tuan rumah. Misalnya, tidak bertamu pada saat pemilik rumah sedang beristirahat atau pada waktu tidur. Ada bertamu yang ketiga adalah kalau diterima bertamu jangan terlalu lama. Apabila seseorang sudah diterima oleh pemilik rumah, maka harus diperhatikan waktu bertamunya. Jangan terlalu lama bertamu sehingga membuat repot pemilik rumah. Segeralah pulang apabila urusan kita sudah selesai. Adab yang keempat adalah tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Nah, ketika bertamu kita harus bersikap sopan. Kita tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan tuan rumah. Misalnya memeriksa atau melihat-lihat ruangan, memasuki ruangan pribadi atau menggunakan fasilitas yang ada di rumah tanpa izin dari tuan rumah. Ada bertamu yang kelima adalah kalau disajikan makanan atau minuman, maka hormatilah dengan memakan atau meminumnya. Dan adab yang terakhir dalam bertamu adalah hendaklah pamit kepada tuan rumah apabila mau pulang. Nah, itulah ada 6 adab untuk bertamu. Sekarang kita lanjutkan adab menerima tamu. Menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan mereka adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Rasulullah, orang yang bisa memuliakan tamu merupakan salah satu bukti bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sesuai dengan hadis yang kita pelajari kemarin. Lalu bagaimana cara memuliakan tamu yang dianjurkan oleh Rasulullah? Di antaranya ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyambut kedatangannya dengan muka yang manis atau wajah yang manis dan tutur kata yang lemah lembut, mengucapkan selamat datang kepada tamu kita. Yang kedua, mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang baik yang sudah kita sediakan. Yang ketiga, menghormati tamu dan menyediakan hidangan yang terbaik. Namun jika tidak mampu, bisa menyediakan hidangan semampunya saja. Yang keempat, jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, maka tuan rumah wajib menerima dan menjamunya selama 3 hari. Jika lebih dari 3 hari dan tuan rumah tidak keberatan, maka hal itu tidak menjadi masalah dan itu menjadi sedekah bagi tuan rumah. Dan adab menerima tamu yang kelima adalah apabila tamu hendak pulang, hendaklah tuan rumah mengantarkan tamu yang mau pulang tersebut sampai ke depan rumah. Nah, demikian adab bertamu dan menerima tamu. Mudah-mudahan bisa
menjadi kebiasaan kita untuk melakukannya. Demikian, dan tugas pada kesempatan hari ini, silahkan anak-anak mencoba membuat satu cerita singkat tentang pengalaman anak-anak sendiri ketika bertamu atau menerima tamu. Pilih salah satu saja, bertamu ke rumah orang lain atau saudara, atau salah satu lagi menerima tamu di rumah. Nah, itu saja dengan kalimat singkat anak-anak sendiri. Demikian yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.